Tapi drastisnya adalah ketika benar-benar nggak bisa cium apa-apa, sampai sabun cuci tangan pun tidak tercium baunya. Saya udah worry, ini saya nggak pernah ngalamin gitu. Nah, jadi antibody itu dibentuk sebenarnya yang bagus adalah terhadap protein spike. Jadi kita butuh antibody terhadap protein spike. Jadi kalau ada protein spike, badan harus bisa tangkap lebih dulu, serang lebih dulu gitu. Kita percaya bahwa hati yang gembira adalah obat ya. Jadi kalau udah mental down, jadi itu semua akan melemahkan imunitas tubuh untuk. Betul. Nah, kalau kita tetap optimis, kita tetap berharap pada Tuhan, saya yakin kondisi akan lebih baik dan mudah-mudahan Tuhan membantu kita. Hai Vi. Hai Ci. Apa kabar? Baik-baik Ci. Cici gimana kabarnya? Ya. Happy New Year, sama-sama. Happy New Year juga Ci. Iya, udah baikan. Sehat. Udah baikan? Sehat? Sehat. Sudah beraktivitas normal. Asik. Ya. Tentunya tahun 2020 kemarin gimana Vi? Apa yang menjadi struggle kamu, Vi, nih, tahun 2020 kemarin? Struggle-nya ya biasanya harus keluar aktivitas gitu ya, tapi kita dibatasin. Itu buat aku yang biasa aktivitas di luar tuh ya bener-bener kayak, mau ngapain gitu ya. Terus udah jaga protokol kesehatan seperti yang Cici tahu, tetap aja terpapar COVID gitu. Padahal saya jaga loh, saya udah di rumah gitu kan, tapi tetap terpapar gitu kan. Tapi ya, puji Tuhan, semuanya Tuhan benar-benar blessing saya ya, ada di dalam komunitas gitu ya, banyak teman-teman yang support, banyak teman-teman yang doain, itu jadi semangat gitu. Tadi kan awal-awal sempat ketakutan, takut ini gimana kalau nularin orang gitu kan, terus dapetnya dari mana gitu ya, karena kan nggak kelihatan Ci virusnya mana gitu kan. Padahal Silvi di rumah terus itu ya, Vi ya? Kamu di rumah ya, nggak keluar-keluar berarti? Ada keluar, tapi benar-benar keluar tuh juga urgensi aja. Misalnya kayak belanja, harus belanja ke supermarket gitu. Dan itu pakai masker, cuci tangan, udah benar-benar jaga gitu kan. Kok masih bisa kena gitu, kita sampai bingung kenanya dari mana. Ternyata memang dari orang di rumah kan masih ada yang bekerja kan, harus bekerja. Jadi kenanya ya dari rumah gitu. Oke, tapi kamu satu keluarga yang kenapa kamu sendiri apa gimana nih, Vi? Aku, adikku, sama anakku satu. Oh, oke. Wow, ini menarik sekali sih ceritanya, Vi. Tapi ditahan dulu ya, karena hari ini kita ngopi cantik, kita datang dengan topik berdamai dengan COVID. Apalagi nih berkepanjangan nih sampai di tahun 2021, Vi. Kita nggak sendiri, Vi, karena hari ini kita juga ditemani akan hadir tamu spesial yang khusus luar biasa, praktisi juga. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan. Beliau adalah Profesor Dr. Hanifah Oswari. Ya, dokter. Selamat siang. Iya, oke. Happy New Year, Dok. Senang, Bu Karolin, Bu Cynthia. Hai, Dok. Happy New Year. Sukses. Oke. Ya. Terima kasih, Dok. Iya, Dok. Hari ini kita biasa di ngopi cantik, ngobrol pintar canda gelitik. Hari ini kita bahas tentang bagaimana bicara tentang berdamai dengan COVID-19 di masa-masa pandemik sekarang ini. Kita bagaimana hidup berdamai. Tentunya kita juga tahu bahwa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan surat keputusan untuk perpanjangan PSBB lagi untuk daerah Jawa dan Bali mulai Senin besok sampai di tanggal 25 Januari ya. Jadi otomatis dengan bertambahnya kondisi yang dimana banyak orang ini bertambah, apalagi kemarin kita tahu bahwa Jakarta sudah tembus sampai 3.000 yang benar-benar kena positif COVID. Karena barusan tadi juga saya lagi meeting dan cukup kaget, nggak usah jauh-jauh, lingkungan di mana tempat saya tinggal pun juga drastis naik, peningkatannya bisa sampai 15% seperti itu. Oke, nah
waktu lama kita mau ngobrol aja ya, yang santai gitu ya Dok, perihal tentang COVID nih. Kebetulan juga di sini ada hadir juga Sylvie dari CLC Mesonet. Iya. Beliau juga sudah sempat mengalami ya, sempat Betul. mengalami positif ya Vi ya. Betul. Oke. Nah, tapi sebenarnya gini Dok, kita mau nanya dulu, sebenarnya apa sih gejala COVID-19 yang perlu kita ketahui dan perlu kita waspadai sebenarnya supaya tidak terjadi peningkatan yang sangat sekali untuk saat ini? Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih saya diundang ikut ngopi cantik. Saya dulu akhirnya saya berhenti. Iya. Ya, COVID-19 itu adalah penyebabnya kan virus ya. Sebenarnya hampir semua virus mirip-mirip gejalanya. Cuma ada beberapa hal yang khas saja bahwa virus COVID-19 ini yang beratnya dia menjadi pneumonia. Tapi kita kenal bahwa gejala-gejala awalnya mirip-mirip ya, demam, ada batuk ya, kadang-kadang juga sakit tenggorokan, rasa ngilu-ngilu di badan, lemas, hilang penciuman, indera perasa, juga bisa pada yang tertentu bisa juga gejalanya melalui saluran cerna, jadi dia bisa diare, muntah, flu juga bisa demikian. Jadi secara umum gejalanya mirip-mirip dengan infeksi yang lain, mirip-mirip dengan influenza juga, tetapi efeknya bisa berbeda kalau kena COVID-19. Iya. Diarenya jadi belum tentu batuk pilek juga ya Dok ya? Ada orang yang dia nggak batuk pilek tapi lewat diare. Ya, jadi ada yang pintu masuknya lewat saluran cerna, kemudian juga dia berpindah menjadi infeksi saluran nafas dan menyebabkan reaksi akibat COVID itu. Dan kita kenal juga reaksinya bisa terjadi reaksi yang disebut reaksi inflamasi atau reaksi peradangan. Nah, peradangan ini kadang-kadang demikian hebatnya sehingga yang bekerja bukan virusnya lagi, tapi peradangan yang lebih hebat. Itu yang seringkali membuat penanganan pasien-pasien COVID itu menjadi sulit untuk menangani peradangannya. Oke. Nah, Vi, kemarin Sylvie tahu kalau positif COVID itu, apakah Sylvie mengalami gejala-gejala seperti batuk, pilek, atau apa diare yang mana, Vi? Gejala pertama kali itu adalah sakit kepala. Jadi benar-benar sakit kepala ya. Sakit kepala tuh bukan kayak pusing gitu, bukan. Jadi kayak kepala tuh cenut gitu. Jadi benar-benar kayak ada yang seperti demam berdarah gitu nggak? Saya nggak pernah demam berdarah nih. Soalnya ada warga juga yang merasa kalau dia pernah demam berdarah gitu, tapi nggak tahu ya Dok, benar apa nggak? Soalnya kan ini hanya cerita dari beberapa warga tetangga gitu, bahkan ada saudara juga yang tadi kayak seperti tadi Sylvie katakan bahwa gejala sakit kepalanya tuh demam berdarah gitu, sakit kepalanya yang cekot-cekot gitu. Nah, saya nggak tahu juga. Sylvie rasanya berarti cekot-cekot, nyut-nyut atau gimana? Wah, cekot-cekot banget, tapi saya pikir kayaknya saya masuk angin gitu kan. Saya pikir jangan-jangan saya masuk angin gitu, karena sehabis sakit kepala besoknya saya pilek. Setelah pilek kan ada berita beredar, kalau pileknya COVID itu nggak ada selainnya, nggak meler gitu kan. Saya meler gitu, saya pikir, tapi saya nggak ada demam sama sekali. Jadi besoknya kemudian berarti besok lusanya saya tiba-tiba mulai berangsur-angsur kehilangan indera penciuman. Itu selang berapa hari ya, Vi? Cepet sih, jadi sakit kepala, mulai pilek, besoknya udah mulai berangsur, tapi nggak langsung. Karena berangsur, saya pikir ya mungkin karena pilek, gitu kan. Banyak orang mikir gitu, karena pilek nih berangsur, ya, penciumannya berkurang. Tapi drastisnya adalah ketika benar-benar nggak bisa cium apa-apa, sampai sabun cuci tangan pun tidak tercium baunya. Saya udah worry, ini saya nggak pernah ngalamin gitu. Padahal keluarga semua bilang, biasalah kalau pilek itu hilang indera penciuman kan biasa. Saya bilang, tapi saya nggak pernah seumur hidup hilang indera penciuman. Nah, dari situ saya langsung, ya udah saya mau tes aja deh, saya mau di screening aja gitu. Jadi mulai dari rapid.
iya. Nah, ini dok menarik sekali. Ini kan kalau Sylvie karena aware dok, tapi banyak orang yang bisa jadi mereka sudah COVID tapi nggak aware. Nah itu gimana sebenarnya dok supaya kita tuh benar-benar tahu bahwa ini kita harus waspadai seperti itu dok. Karena kan gejalanya tadi juga beda-beda. Ada yang prosesnya cepat, ada prosesnya yang dia juga mungkin harus 4-5 hari atau bagaimana dok? Jadi, sebetulnya memang COVID ini spektrumnya bisa mulai dari tidak ada gejalanya sama sekali, tapi juga ada yang belum bergejala pada saat itu, tapi kemudian dia bergejala, dia masih dalam masa inkubasi, atau dia bisa bergejala, tapi gejalanya juga bervariasi yang sangat luas. Karena itu kadang-kadang ada juga pasien yang datang sebetulnya ke dokter jantung, karena dia mengalami sakit dada hebat, gangguan-gangguan yang disangka jantung, padahal ternyata di COVID. Itu juga ada teman-teman dokter yang jantung yang kena. Mereka tadinya kita nggak tahu punya keluhan dan dari hidungnya disangka kelainan seperti alergi saja, ternyata dia COVID. Jadi memang kadang-kadang di lapangan itu sangat bervariasi sehingga kita bingung nih COVID atau bukan. Tapi patokan pertama adalah apakah ada kontak, itu yang paling penting ya. Apakah ada kontak dengan orang yang kita tahu tertular COVID ya. Kemudian juga apakah ada tindakan-tindakan yang berpotensi untuk tertular COVID. Nah kalau itu ada gejala-gejala yang flu, gejala-gejala demam, itu mesti pertama-tama kita pikirkan itu COVID dulu. Nah, juga di lapangan, di masyarakat, ada yang menganggap COVID ini nggak berbahaya, betul. Tetapi kita tahu bahwa sebagian juga berbahaya sekali dan menyebabkan kematian. Nah, kita sendiri tidak bisa memperhitungkan akan masuk ke yang mana gitu, karena kita lihat juga yang usia tadinya dibilang kalau usianya tua, tapi ternyata juga usia muda ya banyak korbannya juga yang meninggal. Jadi yang paling penting adalah waspada ya, waspada setiap saat kita bisa aware bahwa itu potensi bisa tertular, kita hati-hati. Tetapi juga tadi Bu Karolin mengatakan kita perlu berdamai bahwa kita mesti belajar hidup dengan kondisi COVID ini. Kalau tidak, yang terjadi adalah kita hanya diam di rumah tanpa melakukan apa-apa. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan meskipun kita tidak keluar rumah. Kita masih bisa berproduksi, produktif, atau kita pun masih bisa keluar rumah kalau kita tahu caranya untuk berhati-hati. Jadi kita mesti hidup dengan kondisi COVID, dengan tidak tertular, tapi kita tetap bisa bekerja, menghasilkan sesuatu untuk masyarakat dan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi bagaimana dari kita sendiri sebenarnya untuk aware juga ya Pak Dok, kalau misalnya kita bicara tentang berdamai juga ya, artinya kita ya harus terima kenyataan, karena kadang kalau bicara berdamai itu kan kita cuek-cuek aja tuh Dok, udah positif tapi kadang juga suka saya nggak sakit, saya nggak ini, maksudnya menutupi. Ya biasa kan banyak yang seperti itu, karena sebenarnya kata COVID ini kan shock loh Dok. Maksudnya kita orang awam gitu ya, kalau yang bagian mungkin di dunia medis, karena setiap hari bertemu dengan pasien dan lain sebagainya. Nah kita orang awam itu cukup kaget. Saya kemarin aja adik saya positif Dok, saya kaget langsung saya lemes. Padahal bukan saya cuma just terima informasi dari adik saya mengatakan Ci jangan kaget gitu kan ya. Saya bilang kenapa, kamu di mana gitu, dan dia bilang saya positif Ci kena COVID. Nah saya langsung lemes tuh karena saya berasa waduh ini apa yang harus maksudnya apa yang harus dilakukan gitu loh. Jadi pertanyaan gini Dok, kalau misalnya kita udah positif nih, maksudnya tahu gejala itu kita tahu, dan apalagi kita sudah paling nggak swab antigen, kita tuh harus apa yang harus kita lakukan sebenarnya Dok? Maksudnya kitanya tuh harus melakukan apa supaya kita nggak tambah down, karena kan imun kita kan waktu dengar COVID nih, kayak Sylvie, kamu dengar COVID langsung down nggak? Wah, ketakutan sekali. Nah, ketakutan sekali, dan itu kan pasti akan benar ya, dan pasti akan menurunkan imun kita juga gitu loh Dok. Nah, di sini tuh kita tuh harus bagaimana sih Dok sebenarnya pada saat kita
harus terima kenyataan nih dok, bahwa ya udah kita positif, ya kita harus terima, kita harus berdamai. Tapi caranya bagaimana nih dok? Karena nggak mudah ya. Gitu. Ya begitu tahu sih benar-benar ketakutan yang paling utama itu adalah apakah saya menularkan orang lain. Betul, betul. Ya, karena di rumah saya kan masih ada mama, masih ada orang tua kan. Itu benar-benar saya yang bikin saya drop tuh itu gitu. Karena ini kan kita tahu bahwa dok ya virus ini gampang menular gitu kan. Bahkan sayanya pertama-tama awal-awal saya nggak tahu ini saya dapetnya dari mana, terpaparnya di mana, saya belum tahu. Ketika udah di screening satu rumah, baru ketahuan dari mana asal usulnya gitu. Ya sekarang ini memang banyak yang klaster satu rumah ya, pasien-pasien yang kena ya. Iya. Kalau sampai terkena bagaimana? Ya kita mesti adaptasi kenyataan bahwa terkena, tapi bagaimana kita mengurangi akibatnya. Nomor satu adalah untuk lingkungan, ya itu nomor satu adalah isolasi diri. Kalau di rumah itu nggak mungkin isolasi, ya pergi ke tempat yang bisa isolasi sendiri. Tapi kalau masih bisa di rumah dan gejalanya ringan, itu bisa isolasi di rumah, tapi betul-betul jaga aturan-aturan untuk bisa tidak menularkan yang lain. Misalnya dia tinggal di kamar sendiri, kontak dengan luar itu dihindari. Kalau terpaksa ada yang mau masuk, itu secepat mungkin keluar, dan yang masuk itu pakai masker, pakai face shield, cuci tangan sesudah kontak. Kemudian juga makanan yang masuk dan keluar itu yakini bersih, nggak ada kontaminasi, mungkin dengan yang full. Nah, satu untuk lingkungan seperti itu. Untuk orangnya yang sakit bagaimana? Nomor satu adalah usahakan bahwa mengetahui kondisinya seberat apa. Kalau itu gejalanya ringan, mungkin bisa konsultasi online dengan dokter pribadi untuk minta pendapat dengan kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan. Kalau perlu dikirimin obat-obatan oleh dokter pribadi. Atau kalau memang gejalanya lebih jelas, lebih berat, datang ke rumah sakit yang bisa menangani COVID untuk dapat pengobatan. Saya kira langkah dari dunia medis seperti itu, tetapi juga tadi dikatakan bahwa kita percaya bahwa hati yang gembira adalah obat. Ya. Jadi kalau udah mental down, jadi itu semua akan melemahkan imunitas tubuh untuk betul. Nah, kalau kita tetap optimis, kita tetap berharap pada Tuhan, saya yakin kondisi akan lebih baik. Mudah-mudahan Tuhan membantu kita. Ya, amin. Nah, Vi, coba sedikit sharing kali, Vi, cerita kira-kira Silvi sendiri secara pribadi kemarin gimana sih, Vi, pada saat memulihkan kondisi supaya yang tadinya down itu kemudian harus recovery ini untuk dirinya sendiri. Waktu saya tahu, jadi begitu hilang penciuman, saya memang udah langsung isolasi sendiri ya, di kamar sendiri, kamar mandi dalam, semua peralatan makan juga pakai yang 1 kali buang gitu ya, pakai terus langsung buang. Pertama-tama yang namanya sendirian di kamar itu pasti sedih ya, nangis gitu loh, aduh kok bisa gitu kan. Sedih, ya paling ketakutan itu sih, saya takut menularkan kepada mama. Ya, kemudian saya udah dalam keadaan terpuruk itu saya cuma inget gini, saya mesti share sama pembina saya. Kalau enggak saya nggak tahu mesti gimana gitu kan. Jadi saya kontak dan ya itu sih sebenarnya ya, kita mesti ngobrol gitu, kita cari informasi bagaimana kalau misalnya kita, dan informasinya yang tepat ya. Maksudnya kadang-kadang kan ada orang share tapi tidak pada tempat yang tepat gitu, malah dapat informasi yang salah. Waktu saya terpapar, keluar keputusan gubernur tidak boleh isolasi mandiri, di rumah tidak boleh. Saya langsung kontak ke Kak Friska waktu itu, ada nggak rumah sakit? Saya mau ke rumah sakit aja. Jadi saya waktu itu nggak kepikiran harus ke Wisma Atlet. Saya pikirnya oke, saya harus keluar, harus isolasi di luar. Gitu kan, jadi itu benar-benar saya cari gitu loh, rumah sakit di mana-mana full. Jadi bahkan waktu itu saya terpaparnya di September ya. September itu positifnya di Indonesia tuh sekitar 5.000-6.000 setiap harinya. Itu pun sudah full. Apalagi sekarang
10.000 dua hari berturut-turut gitu. Itu sudah full di mana-mana. Waktu itu Kak Friska bilang ada nih di Cibubur gitu kan. Saya bilang, waduh, saya nyetir ke Cibubur sendiri, lagi galau-galau gitu kan. Saya bilang, kayaknya saya nggak mau deh kalau ke Cibubur. Nah, tapi saya sudah karena saya mau diisolasi di luar, akhirnya ada Cici infoin, udah ke Wisma Atlet aja, biar satu rumah juga di screening. Oke, saya langsung lapor puskesmas. Cepat sih kejadiannya. Jadi saya lapor pagi itu ke puskesmas langsung ada Satgas Covid yang menghubungi saya. Ibu positif ya segala macam hasil swab saya udah ada, saya langsung dikasih. 2 hari kemudian dia langsung bilang, oke Bu, ke puskesmas kita langsung antar ke Wisma Atlet. Jadi waktu itu saya memang isolasi mandirinya di Wisma Atlet. Di sana kan banyak berita beredar serem gitu ya, enggak serem. Modelnya seperti apartemen. Jadi memang benar-benar yang namanya isolasi mandiri. Kita disiapin kamar, dikasih makan, dikasih obat, bukan seperti bangsal rumah sakit, tidak. Jadi isolasi mandiri, semuanya kebersihan apa kita harus tanggung jawab sendiri, cuci baju, nyapu, ngepel gitu, itu tanggung jawab sendiri. Nah, waktu saya di Wisma Atlet, keluarga kan di screening, hasilnya keluar waktu saya di Wisma Atlet gitu ya. Anak saya positif, waduh, saya bilang ini gimana gitu ya. Saya pikirannya adalah nanti kan anak saya masih berhubungan dengan mama, gitu ya. Mama bulan Februari yang lalu baru sembuh dari stroke. Gitu. Nah, waktu itu saya pikir gimana kalau mama terpapar gitu. Jadi intinya saya cuma takut kalau mama terpapar. Itu ketakutan saya karena mama baru sembuh kan. Itu saya down lagi. Aduh, bukan cuma saya yang kena. Nah, dari situ baru ketahuan ternyata memang dari adik saya masih harus bekerja di luar. Karena gejala flu-nya ini dia sudah alami dulu sebelum saya. Gitu. Baru kita oh iya waktu itu dia juga flu gitu. Cuma memang cepat sekali penyembuhan, masa gejalanya itu cepat sekali. Jadi hari ini flu, seminggu kemudian sudah seperti orang biasa. Karena kita nggak pernah tahu COVID itu seperti apa, jadi kita nggak pernah alamin kan. Jadi kita pikir ya COVID seminggu, gejalanya masa cuma seminggu gitu kan. Ternyata ya seminggu aja bergejalanya, karena kita semua bergejala ringan, bahkan anak saya itu OTG. Ya anak saya yang kedua itu OTG. Nah, gimana bisa bangkit lagi ya itu sih, ada di dalam komunitas, support sama teman-teman, terus dapat informasi yang tepat. Okay. Jadi karena kan banyak banget berita hoax gitu ya, itu bikin kita tuh ketakutan gitu loh. Kan ada yang bilang, wah kalau udah terpapar nanti walaupun udah sembuh paru-parunya rusak. Ada lagi yang, pokoknya banyak gitu berita-berita yang beredar yang kita nggak tahu keabsahannya gitu. Dan saya sempat bikin saya down sih, cuma ya balik lagi karena ada di dalam komunitas dapat informasi yang benar gitu loh. Amin. Ya hati yang gembira dan ada di dalam Betul. komunitas itu paling penting. Iya, support sistemnya harus baik nih gitu. Mengenai anak-anak ya, menarik tadi anaknya Sylvie usia berapa 7 ya? tahun. Yang 7 tahun. Nah, Dok, sebenarnya anak-anak terpapar COVID seperti itu bahaya nggak sih, Dok? Ya, sebelum saya bahas tentang anak-anak, saya mau komentar dikit tadi bahwa isolasi itu artinya hanya fisiknya yang diisolasi. Okay. Tapi dengan kondisi saat ini sebetulnya tadi yang dikatakan Bu Sufi itu benar sekali ya, bahwa kalau meskipun fisiknya itu diisolasi, tetapi sebetulnya bukan social distancing, sosialnya jangan dijauhkan dengan teman, dengan komunitas, itu penting sekali karena itu yang membuat kita bisa kuat juga karena ada teman-teman, ada support dari luar. Saya kira istilahnya lebih baik physical distancing daripada social distancing. Iya, physical distancing. Nah, Dok, kalau begitu kan ada karantina mandiri, ada isolasi mandiri, social distancing. Sebenarnya bedanya apa sih, Dok? Supaya kita ini mungkin jadi ngerti dan tahu, oh kalau ini isolasi mandiri ini seperti ini, karantina mandiri seperti ini. Apa bedanya sih sebenarnya sih, Dok? Sebenarnya isolasi mandiri dengan karantina mandiri kurang lebih sama ya maksudnya. Tapi kalau disebut social distancing itu adalah kita jangan dekat-dekat sama orang lain, jaga jarak 2 meter. 2 meter ya, 2 seperti meter.
Makanya 2 meter karena dianggap droplet kan, dengan droplet itu 2 meter dianggap sudah cukup. Tapi tentu kita nggak cuman berpegang pada jarak, kita juga harus jaga karena selain jarak juga bisa terhirup kan, karena itu kita mesti social distancing atau physical distancing tanpa masker itu tetap menurut saya berbahaya ya, kurang terproteksi. So, masker itu yang bisa menolong kita lebih banyak. Tetapi juga yang mesti diperhatikan adalah sebenarnya kita kalau kemasukan virus itu dalam jumlah sedikit mungkin kita masih kuat. Tapi kalau jumlah yang masuknya banyak itu antibodi kita belum tentu kuat untuk menahannya. Nah, dalam keadaan demikian itu waktu paparan itu menentukan. Jadi kalau kita terpapar sebentar dengan orang yang sakit COVID mungkin kita nggak kena. Tapi kalau kita makin lama terpaparnya, virus yang sedikit-sedikit itu akan jadi banyak terhirup di paru-paru kita. Dan itu yang juga mesti diperhatikan kalau kita terpaksa mesti keluar, kita kalau bisa jangan terlalu lama di ruang tertutup yang sama, sedikit mungkin orang yang keluar masuk gitu, itu akan sedikit banyak menolong kita untuk terbebas. Oke. Jawab anak atau ada pertanyaan lain sebelum itu? Oke, nah sebenarnya gini dok, yang anak mungkin kita simpan dulu ya dok. Berapa lama sih waktu yang diperlukan sebenarnya sejak tertular itu sampai atau terinfeksi hingga munculnya gejala COVID? Sebenarnya itu udah berapa lama? Kayak tadi kan Sylvie bilang begitu cepat ya, tapi Sylvie juga nggak ya berapa lama ya? Sebenarnya berapa lama sih itu dok? Kalau misalnya kita terpapar. Virus sih sebenarnya sangat cepat ya. Virus itu kalau kita katakan dalam beberapa hari bisa sudah timbul gejalanya. Tetapi berapa harinya itu juga tergantung dari imunitas kita. Kalau kita makin kuat ya makin lama dia. Bahkan kalau dia kuat sekali nggak timbul sama sekali meskipun virusnya masuk. Jadi itu sangat tergantung. Tapi kira-kira beberapa hari. Makanya kadang gini ya dok. Ketika virus itu masuk dalam tubuh kita karena kita imunnya kuat. Akhirnya ada gejala, tapi gejalanya mungkin dianggap kayak seperti gejala masuk angin biasa, seperti itu kali ya dok ya, sehingga nggak ngeh gitu kalau ternyata tuh sudah COVID sebenarnya. Ya itu yang kalau seperti itu untuk orangnya nggak berbahaya sama sekali, tapi yang berbahaya untuk keluarganya di rumah atau lingkungannya dia. Kalau dia masuk dalam lingkungan yang banyak orang-orang yang berisiko tinggi kalau terkena COVID itu membahayakan keluarganya, karena itu memang ini COVID ini bukan hanya perlindungan diri sendiri, tapi kita juga perlindungan keluarga, perlindungan lingkungan, perlindungan negara. Karena kalau makin banyak yang sakit di satu negara, tentu mengganggu semua aktivitas, mengganggu keuangan negara, mengganggu ekonomi negara, mengganggu keamanan negara, dan lain-lain. Jadi dari skala kecil sampai skala yang besar itu sangat terpengaruh dengan COVID ini. Ya, Vi, gimana Vi kamunya? Kalau jadi ada keraguan nggak sih Vi sebenarnya kalau dari Sylvie sendiri pernah kena COVID, terus kemudian Vi bakal bisa kena lagi nggak sih kedua kali? Kamu ada keraguan seperti itu nggak? Jadi ketika kita di Wisma, dari Wisma Atlet, waktu kita keluar gitu selesai, itu ada ngobrol gitu ya sama dokternya. Jadi sebelum dirilis untuk pulang, kita akan ada konsultasi dengan dokter di sana. Itu memang semua diwanti-wanti bisa terpapar kembali ya. Jadi harus tetap jaga protokol kesehatannya segala macam gitu. Sempat terbersit katanya kalau sudah kena nggak bisa kena lagi. Terus, iya benar-benar. Kok di Wisma Atlet kok di infonya beda gitu kan? Tapi nalar saya berkata gini, seperti kalau kita divaksin gitu ya Ci ya, kita pikir aja kita bisa terkena kembali, tapi mungkin efeknya sangat mungkin lebih kecil dari yang pertama. Tapi yang ketakutan yang terbesar adalah kalau ketika saya kena kembali, apakah saya akan menularkan orang lain? Itu yang paling bikin deg-degan gitu kan. Nah, itu gimana? Kalau misalnya kita tuh kalau sudah terkena, apakah bisa terkena kembali dan menularkan kepada orang lain? Karena berita yang beredar katanya bisa kena lagi, tapi belum tentu bisa menularkan kepada orang lain, gitu kan?
Nah, ini pertanyaan yang kita masih awam ya. Nah, Dok, ini bagaimana, Dok? Kalau dengan seperti ini, orang yang kayak contoh Sylvie sudah pernah kena ini. Terus apakah dia masih ada, maksudnya gini, berarti masih bisa kena kedua kali kah? Dan dampaknya seberapa besar, Dok, untuk yang kedua kalinya? Memang ada laporan-laporan bahwa dari literatur bahwa orang yang sudah kena itu dilaporkan terkena kembali. Meskipun jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi memang ada itu. Di lingkungan sekitar saya pun juga saya temukan beberapa teman sejawat yang sudah sembuh terkena lagi, ya, perawat yang sudah sembuh terkena lagi. Memang diharapkan untuk yang kena kedua itu lebih ringan. Tapi ada juga yang lebih berat. Nah, mungkin yang itu terjadi reaksi inflamasi ya, yang disebut multisystem inflammatory syndrome ya. Keadaan yang berat yang bisa menimbulkan kematian walaupun sebenarnya virusnya sudah lalu, sudah lewat, tapi reaksi badannya itu yang membuat lebih berat gejalanya. Jadi pada umumnya harapannya lebih ringan, tapi 1-2 ada juga yang lebih berat, mungkin karena sebab-sebab lain. Pertanyaannya kenapa bisa kena? Belum tahu kenapa, tapi mungkin antibodinya nggak terbentuk dengan baik sehingga bisa terkena lagi, atau juga mungkin bisa juga teorinya ada bisa mungkin perubahan dari virusnya sendiri sehingga antibodi yang dibentuk tidak untuk orang itu tidak bisa melindungi dia. Itu juga yang menjadi isu untuk vaksin. Apakah vaksin yang kita tahu vaksin yang sudah beredar saat ini efektivitas tinggi, tetapi yang masih belum terjawab adalah berapa lama vaksin ini bisa melindungi seseorang yang sudah divaksin. Itu masih dalam penelitian untuk melihat berapa lama antibodi di badan kita ini bisa bertahan. Nah, Dok, Ci, saya mau nanya sedikit nih tentang antibodi ya, tentang antibodi nih. Jadi belum lama ini sekitar sebulan yang lalu kita sekeluarga serologi, melakukan tes serologi. Dari beberapa teman-teman yang positif itu survivor gitu ya, teman-teman yang beberapa yang mereka tes itu antibodinya masih ada, jadi reaktif gitu ya, serologinya reaktif. Betul. Di IgG-nya reaktif. Nah kemudian di saya serologi, anak saya juga serologi kan, dia masih aktif serologi IgG-nya. Saya sama sekali nggak ada, jadi sudah tidak reaktif. Apakah artinya itu antibodinya sudah nggak ada dong? Jadi IgM itu kan serologi tadi disebut, itu yang reaksi pertama tubuh akan bentuk IgM dulu, kemudian setelah beberapa waktu baru terbentuk IgG. Tapi IgM kemudian akan lebih cepat hilang dibandingkan IgG. Kalau IgM dikatakan bisa hilang antara ya sekitar 2-3 bulan gitu ya. Kalau IgG secara umum itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Tapi persisnya kita tahu. Nah, kalau IgG sudah hilang dulu, IgG-nya terhadap virusnya. Padahal kekebalan itu belum tentu untuk yang virusnya secara utuh. Nah, kita belum tahu. Nah, kita sudah tahu adalah bagian yang dibuat untuk pertahanan yang didapat dari pemberian vaksin itu adalah antibodi terhadap protein spike namanya. Jadi kalau kita pernah lihat gambar virus corona, pernah nggak lihat virus corona itu ada yang gunting-gunting ya Dok, spike ya. Ada spike-nya gitu. Nah, ternyata dia itu masuk ke dalam sel dengan cara menancapkan spike-nya dulu ke dalam sel kita. Waktu dia tancapkan spike-nya, baru bisa masuk ke dalam sel kita. Nah, jadi antibodi itu dibentuk sebenarnya yang bagus adalah terhadap protein spike. Jadi kita butuh antibodi terhadap protein spike. Jadi kalau ada protein spike, badan harus bisa tangkap lebih dulu, serang lebih dulu gitu. Iya, iya. Nah, ini yang makanya kenapa vaksin itu ada banyak tipe. Satu, tapi semuanya sama membentuk antibodi terhadap spike. Nah, sebenarnya IgG tadi, apakah itu juga korelasi dengan antibodi terhadap spike? Saya nggak tahu. Mungkin itu korelasi yang langsung. Tapi kalau antibodi terhadap spike negatif, berarti dia nggak punya. Ya, lagi berarti bahaya juga ya berarti Dok ya? Ini tetap bahaya kalau dia nggak punya lagi antibodi terhadap spike itu.
Nah, supaya kita bisa tahu nih antibody kita benar-benar masih cukup oke, gimana nih dok? Apa? Jadi kalau IgG tadi, IgG tadi adalah terhadap virusnya. Iya. Kalau ini lebih spesifik, antibodinya lebih spesifik. Jadi kalau berarti kita punya antibodi terhadap virus, tapi belum tentu juga itu bisa melindungi kita sebetulnya terhadap serangan virus itu kalau dia masuk lagi. Tapi memang umum orang yang sudah sembuh harusnya dia punya kekebalan yang cukup lama terhadap virus tersebut. Bahkan ada yang sekali kena dia seumur hidup udah kebal. Tapi misalnya untuk katakan influenza, kalau kita kena influenza itu kita nggak kebal untuk jangka panjang, paling-paling kita kebal sekitar 1 tahun, bukan karena kita nggak punya kekebalan, tapi karena virusnya sudah berubah. Pada saat kita punya antivirus, kalau virus komputer gitu, kita punya antivirus gitu ya. Tapi virus yang masuk udah beda, meskipun dia influenza juga, tapi influenzanya berubah, ya antibodinya nggak bisa nangkep virus yang baru itu. Nah itu yang kita juga mesti hati-hati, apakah virus ini berubah atau antibodi kita yang turun kalau sampai terkena lagi. Ini yang masih para ahli akan cari. Misalnya kita dengar akhir-akhir ini virusnya akan bermutasi, dia menjadi lebih menular, jadi virulensinya meningkat. Tapi tidak lebih berat. Virusnya tetap sama untuk severity-nya, untuk beratnya penyakitnya, tapi dia punya potensi untuk menularkan orang lebih banyak. Nah itu yang terjadi di dunia saat ini, makanya kenapa tiba-tiba mendadak banyak orang yang kena lagi karena berubah virusnya. Itu yang dinamakan dengan COVID yang virus baru, COVID baru berarti ya dok ya, mutasi COVID yang kemarin ya. Ya. Oke, wah ini menarik sekali, tapi mohon maaf Dr. Hanifah dan Sylvie, waktunya sudah habis ya. Padahal sebenarnya masih banyak lagi yang mau dibicarakan, banyak hal yang masih mau ditanyakan kembali karena waktu juga sudah habis. Oke, untuk sesi hari ini paling tidak hari ini karena kita bicara tentang berdamai dengan diri kita, berdamai dengan COVID, paling tidak satu tadi sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Hanifah Waswari bahwa bagaimana hati yang gembira adalah obat ya. Kembali lagi di firman Tuhan dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, jadi supaya imun kita nih yang supaya tetap bisa on gitu, paling tidak selalu bersuka cita, selalu bergembira di dalam Tuhan, selalu positif dengan kebenaran firman Tuhan yang kita yakini dan yang kita pegang. Dan yang kedua, bagaimana terus kita tetap menjaga lingkungan sesuai dengan protokol kesehatan dan dihadapi, bukan lari dari kenyataan, tapi hadapi dengan penuh sukacita, hadapi dengan hati yang bersyukur karena imun kita lah yang akan melawan setiap sakit penyakit COVID yang ada. Oke, para wanita, ibu-ibu semuanya, don't worry, jangan khawatir, kita masih ada di sesi-sesi berikutnya, tidak akan kalah jauh lagi, juga tetap masih dihadiri oleh saudari kita Sylvie dan juga Profesor Dr. Hanifah untuk masalah bagaimana COVID dengan kehidupan dengan anak dan vaksin dan lain sebagainya. Tentunya jangan jangan kemana-mana, tetap tunggu di sesi yang kedua, di sesi berikutnya untuk topik tetap COVID-19. Terima kasih. Thank you so much sebelumnya. Terima kasih banyak Dr. Hanifah, Sylvie. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi di next berikutnya. Oke, see you. See you. Salam ngopi cantik.